Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pembimbing, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Laimbun, nomor UKG 20150150516. Asal sekolah SD Negeri 76 Maluku Tengah. Bidang studi PGSD, mata pelajaran IPAS PASEB, PPG di Universitas Muhammadiyah Malang. Siap gerak, lancar depan gerak, tegap gerak, jalan di tempat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Coba tepuk semangat. Sebelum kita belajar, Bapak Guru minta ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan maju. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Sebelum belajar, Bapak Guru mau ambil absen. Agung Kitawan, Hadir. Alia. Hadir. Sebelum belajar, Bapak Guru mengajak kalian untuk kita mau menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Warga Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Guru mau mengajak kalian untuk kita mau menyanyikan lagu kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, 1, 2, 3. Bangun pagi, beribadah, olahraga. Itu adalah lagu kebiasaan anak Indonesia. Belum belajar, Bapak Guru mau tanya, pernahkah kalian melihat benda-benda di sekitar kalian di rumah, yaitu yang dapat menarik benda-benda lain? Seperti apa? Ya, logam dapat ditarik oleh bisa diapa tuh. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPA, yaitu tentang gaya magnet. Kemarin kita sudah belajar tentang mata pelajaran IPAS, yaitu tentang gaya otot, gaya gesek, dan gaya gravitasi bumi. Sekarang kita mau belajar tentang gaya magnet. Dan magnet itu dapat menarik benda-benda apa saja. Magnet itu tidak dapat menarik benda-benda apa saja. Sebelum itu, Bapak Guru akan menampilkan Bapak Guru punya materi yang kita mau belajar di hari ini. Yaitu apa itu? Mengenal tentang gaya magnet. Bisa baca? Nadine. Oke, bagus. Mengenal gaya magnet. Oke, lanjut. Perhatikan anak. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mengidentifikasi benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Siapa yang mau baca? Sederhana. Melalui eksperimen sederhana. Bentar, kita mau melakukan apa itu? Eksperimen. Apa itu eksperimen?
kita mau melakukan uji coba tentang mengetahui gaya. Nanti sebentar Bapak Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian masing-masing kelompok mau mendiskusikan tentang gaya magnet. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Pernahkah kamu melihat magnet? Pernah atau melihat magnet itu? Pernah melihat magnet di rumah atau? Kemudian yang berikut, menarik paku atau jarum. Jadi pernahkah kalian melihat magnet yang menarik paku atau jarum? Dan itu bisa menempel pada magnet tanpa disentuh. Jadi kalau jarum, paku itu tanpa disentuh dengan sendirinya dia bisa dapat menempel pada magnet. Kenapa itu? Karena magnet memiliki gaya tarik. Oke. Tepuk konsentrasi. Apa itu gaya magnet? Tadi Bapak Guru bilang, kenapa magnet dapat menarik jarum pentul dengan paku? Karena ada gaya tarik magnet. Gaya magnet adalah, saya bisa baca. Nanti baca. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda tertentu. Ya, gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda tertentu. Oh, ternyata magnet itu hanya dapat menarik benda-benda tertentu saja. Nah, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Sebenarnya kalian perasaan melakukan eksperimen atau melakukan uji coba dalam diskusi. Kita lanjut. Magnet menarik benda. Nah, ini di gambar ini magnet apa? Magnet U. Di dalam magnet U itu ada tulisan apa itu? M dan S. Tandanya adalah kutub utara. S itu kutub selatan. Dia dapat menarik apa nih? Paku. Oke. Magnet menarik benda. Oke. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, atau kobalt. Misalnya paku dan jarum. Karena paku dan jarum itu dia mengandung logam, maka magnet dapat menariknya dengan sendiri. Magnet tidak menarik semua benda. Ternyata magnet itu nanti kalian dapat mengetahui benda-benda tertentu saja yang dapat dia tarik. Siapa yang bisa baca? Magnet tidak menarik semua benda. Oke. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Plastik, kertas, kayu, dan kain tidak akan menempel pada magnet. Magnet tidak menarik benda. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Contoh seperti ingat plastik, kertas, kayu, dan kain tidak akan menempel pada magnet. Dari hasil sementara, Bapak Guru mau tanya dulu. Siapa yang bisa menjawab magnet itu memiliki berapa kutub tadi? 2. Kutub apa itu? Kutub selatan dengan kutub utara. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian pernah lihat di rumah magnet dapat menarik benda-benda apa? Besi, Paku, jarum, apa lagi? Paniti, gunting. Kenapa bisa tarik gunting, paku? Karena mengandung paku, jarum pentul tadi, paniti itu dia mengandung logam sehingga dapat ditarik. Untuk magnet ini adalah magnet apa nih? Magnet batang. Ini adalah gambar contoh magnet batang. Yang tadi Bapak Guru bilang itu menunjukkan apa? Kutub apa? Yang S menunjukkan kutub selatan. Jadi kutub selatan dan kutub utara pada magnet. Untuk magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara yang ditandai dengan huruf apa itu? Dan kutub selatan ditandai dengan huruf S. Kedua kutub inilah yang memiliki apa itu gaya?
gaya magnet yang paling kuat. Magnet memiliki gaya tarik di mana? Pada ujung-ujung magnet. Magnet apa? Menarik tanpa menyentuh. Itu walaupun paku tidak menyentuh ujung kutubnya, dengan sendirinya dia akan menarik benda tersebut. Aku baca, mari buka baca. Jika dua kutub berbeda didekatkan, magnet akan saling tarik menarik. Jika kutub yang sama didekatkan, magnet akan saling tolak menolak. Tarikan dan tolakan magnet. Jika dua kutub berbeda didekatkan, Saling menolak. magnet akan saling tarik menarik. Jika kutub yang sama didekatkan, magnet akan saling tolak menolak. Jika apa tuh? Kutub yang sama didekat. Ditarik. Contoh seperti gambar. Gambar ini kan kutub yang apa tuh? Yang sama atau senama, kutub utara dengan kutub utara. Maka dia saling apa itu? Saling menolak. Oke. Kekuatan magnet, ternyata magnet juga memiliki kekuatan. Semakin dekat benda dengan magnet, semakin kuat gaya tarik. Jika terlalu jauh, gaya tarik magnet akan melemah. Jadi ternyata magnet juga memiliki kekuatan. Semakin dekat, maka dia semakin kuat gaya tarik. Semakin jauh, maka dia akan semakin melemah gaya tarik. Oh, itu adalah sifat magnet. Ya, manfaat magnet dalam kehidupan. Dari penjelasan Bapak Guru, siapa yang bertanya? Yang mau bertanya, silakan. Pak Guru, magnet bisa menarik benda apa saja? Pak Guru, magnet dapat menarik benda apa saja? Benda-benda yang bersifat seperti paku, adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Siapa yang bertanya lagi? Nadi. Apa yang dimaksud dengan magnet jarum? Apa yang dimaksud dengan magnet jarum? Magnet jarum adalah salah satu magnet yang dibuat manusia di zaman sekarang untuk kepentingan manusia. Jadi magnet jarum itu yang memiliki magnetnya kepada jarum. Makanya di kompas itu kan menggunakan magnet jarum. Ada warna hitam dengan warna putih. Dan itu menunjukkan kutub utara dengan kutub selatan. Manfaat magnet dalam kehidupan. Magnet dapat dimanfaatkan dalam banyak alat. Misalnya kompas untuk menunjukkan arah pintu kulkas agar rapat dan mengeras suara. Ini adalah salah satu contoh. Kalau di rumah itu kan biasanya di rumah kan ada kulkas, toh? Kita memiliki kulkas. Pintu kulkas itu memiliki magnet. Di depan pintunya itu ada magnet. Ketika kita tutup, kita tutup rapat itu karena ditarik oleh magnet. Itu adalah manfaat salah satu magnet dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Oke, berikut kita lanjut. Manfaat magnet dalam sebuah teknologi, ya. Misalnya apa itu? Kereta super cepat menggunakan gaya magnet sehingga bisa melayang di atas rel tanpa roda. Kereta cepat tidak memiliki roda, dia memiliki rel, tetapi relnya itu terbuat dari magnet. Di Indonesia sudah ada kereta cepat, yaitu di antara Jakarta dengan Surabaya. Magnet memiliki kekuatan unik yang berbeda dari gaya yang lain. Magnet bisa menarik atau menolak benda logam tertentu dan sangat bermanfaat bagi manusia. Yang ini adalah gambar magnet apa itu? Oke, coba tepuk semangat. Ya, dari hasil tadi Bapak Guru tampilkan materi di depan, Bapak Guru jelaskan bersama kalian. Ada dia punya kuis. Tetapi sebelum kuis, ada yang masih mau bertanya? Kenapa magnet tidak bisa menarik kayu? Oke, kenapa magnet tidak bisa menarik kayu? Terutama menarik loh. Karena kayu tidak bersifat loh. Magnet itu ada terbagi dua.
yaitu magnet alam dengan magnet buatan. Kalau magnet alam itu magnet yang masih berupa batu. Toh? Tetapi kalau magnet buatan itu magnet yang sudah dibuat oleh manusia untuk kepentingan kebutuhan manusia. Misalnya yang tadi Bapak Guru bilang seperti kulkas itu kan pakai magnet. Siapa yang menjawab nih? Pertanyaan, magnet dapat menarik benda terbuat dari apa itu? Kita buktikan apakah benar atau salah. Benar. Oke, benar. Jawabannya B, yaitu B. Besi. Oke, berikut ada pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika kutub utara dengan kutub selatan magnet didekatkan? Menarik. Kenapa dia saling menarik? Karena dia tidak sama. Oke. Dari materi yang Bapak Guru telah sampaikan, berarti kita akan Bapak Guru bagi kalian menjadi 3 kelompok yang sekarang kan sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Kita mau melakukan apa itu? Melakukan eksperimen atau melakukan mencoba tentang gaya magnet. Magnet dapat menarik benda-benda apa saja, dalam melalui percobaan yang sebentar kalian aku. Di dalam kotak ini sudah ada magnet, sudah ada benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, ada juga benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berikut sudah, jangan begitu lagi. Di situ baru yang ini. Jenis magnet. Jangan lupa tulis nama kita kelompok berapa? Nah, nanti kalian lihat itu. Terus dia sesuai dengan dalam kotak itu. Ada apa? Flare, ada logam. Ya. Nanti kalau ada kerugikan antara berapa tuh? Bagusannya buatan. Yang senang kalau kerja dulu masih panjangnya waktu masih panjang. Setelah kamu melakukan coba tentang apa itu gaya magnet, nanti kan ada pertanyaan yang di bawah itu. Pertanyaan itu silakan kamu jawab. Berarti kan ini kan paniti, ditarik. Kalau ditarik di sini apa? Berarti ditarik mak, oke. Tapi ada beda itu yang kurang ditarik oleh mak itu. Dia melemah beda apa? Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kelompok berapa yang mau pertama kali maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya? Angkat tangan. Satu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baca. Lihat sini. Oke. Coba yang lain perhatikan. Nanti yang lain maju untuk bertanya. Bertanya silakan sesuai dengan mereka punya hasil kerja. Waalaikumsalam.
Tujuan mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik. Magnet. 2. Alat dan bahan magnet: klip, kertas, paku, pensil, penghapus, koin, daun, kain, gunting, ketil, sisir, karet, gelang. 3. Langkah kerja. 1. Dekatkan magnet pada setiap benda 1/1. 2. Amati pada yang terjadi. Tabel pengamatan. 1. Berhenti. Dapat ditarik. Jarum dapat ditarik oleh magnet. Gunting dapat ditarik oleh magnet. Bus dapat ditarik oleh magnet. Kain tidak dapat ditarik oleh magnet. Teleskop dapat ditarik oleh magnet. Kelereng tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu tidak dapat ditarik oleh magnet. Uang koin tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba kita undang hasil presentasi kelompok 1. Kelompok mana yang mau bertanya? Silakan sudah saja. Nadi. Mengapa aluminium tidak bisa ditarik magnet? Oke, mengapa aluminium tidak dapat ditarik oleh magnet? Ya? Karena tidak mengandung logam. Oke. Jawaban kelompok 1 yaitu karena tidak mengandung. Jadi aluminium sama dengan kuningan, yaitu logam dan kurang ditarik oleh magnet. Ya. Hasil kerjanya nanti taruh di depan sini. Kelompok 2. Oke, tepuk tangan di kelompok 2. 3 orang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Membaca dibacakan hasil kerja. kerja kami. Tujuan kerjaan. Ya, aku perhatikan dulu 3 percobaan. Tabel pengamatan. Bor ditarik oleh magnet. Energi ditarik oleh magnet. Jarum batu ditarik oleh magnet. Tembaga tidak ditarik oleh magnet. Kain tidak ditarik oleh magnet. Plastik tidak ditarik oleh magnet. Teko ditarik oleh magnet. Paku ditarik oleh magnet. Kelereng tidak ditarik oleh magnet. Siapa yang bertanya lagi? Yang mana yang bertanya? Angkat tangan. Kelompok 3. Oke, kenapa kelereng tidak dapat ditarik oleh magnet? Kenapa? Karena karena kelereng dia apa tuh? Kaca, sifat kaca, maka dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Kelereng tidak mengandung logam. Ada lagi kelompok 1 bertanya. Amira mau bertanya, silakan Amira. Kenapa kain tidak bisa ditarik tuh oleh magnet? Karena karena kain terbuat dari kain bukan terbuat dari logam. Kalau paku terbuat dari logam. Kalau panisi terbuat dari jarum pentul terbuat dari sehingga dia bisa ditarik. Berikut kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 hasil kerja kami. Membacakan tujuan. Tujuan perubahan. Tadi yang pertama berhasil bahwa pucuk selama masa satu. Menaik 1. Dan nama saya pengamatan. Tapi yang dibebaskan D. Udah saling menjauhi dan saling menjauhi. Jangan dulu. Lagi.
Kenapa kutub utara dengan kutub utara tidak dapat ditarik? Karena tadi. Oke, dia senama. Contoh ketiga. Dia senama itu berarti dia tidak dapat saling menarik, tetapi dia saling menolak. Tepuk konsentrasi. Kalian sudah melakukan eksperimen, sudah melakukan coba tentang benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet, benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan nanti ya. Kalau antara kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka dia apa yang terjadi itu? Saling menolak atau menjauh? Kenapa? Karena dia senama. Oke. Kalau antara kutub selatan dengan kutub utara didekatkan, maka apa yang terjadi? Karena dia senama. Menarik. Siapa yang mau sebutkan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Kain, nama lain. Kayu. Kertas manila. Tembaga. Itu adalah benda-benda yang apa itu? Yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Itu adalah hasil kalian melakukan apa itu? Diskusi. Oke, terima kasih. Setelah kalian diskusi, Bapak Guru akan melakukan refleksi. Nah, ini adalah ada kertas refleksi. Coba latihannya. Ini kalian punya. Kalian sesuai dengan kalian punya diskusi. Itu pertanyaan latihannya itu sesuai dengan diskusi kalian tadi. Tinggal dicentang saja. Tuh, laporan tulis itu. Ini kan antara kutub apa nih? Kutub selatan dan kutub selatan berarti dia saling. Nah, saling menolak. Oke. Kelompok satu dengan depan. Rangkuman. Oke. Coba perhatikan rangkuman. Halo. Nah, pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang memiliki sifat magnetik. Yang ditimbulkan oleh magnet disebut gaya magnet. Ada apa? Nanti baru. Baca tabel. Bisa tidak oke? 2. Benda-benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet. Benda magnetik. Rangkuman dari hasil pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Jadi sebelum kita selesai belajar, Bapak Guru mau minta ketua kelas maju ke depan untuk membacakan doa. Ketua kelas maju ke depan. Siap. Siap. Siap.